seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners di dalam Syiar Ramadan 2024 episode ketiga, yakni bertepatan dengan hari ketiga Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya kami kembali menemani Anda Tribuners jelang menantikan waktu berbuka puasa dan akan memberikan sedikit banyaknya ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua tentunya dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Dan pada sore hari ini Tribuners kembali akan menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ada Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin, Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak Kiai kabarnya di hari ketiga puasa ini setelah melalui 2 hari sebelumnya? Alhamdulillah, Oke. sehat, semangat. Alhamdulillah. Iya, semoga yang sehat dan semangat bukan hanya Pak Kiai, tapi tentunya seluruh Tribuners yang ada di rumah. Dan tentunya Tribuners di hari pertama dan kedua kemarin kita juga telah menyaksikan episode-episode lain dari Syiar Ramadan 2024. Dan hari ini Tribuners, kita akan membahas, jika kemarin kita sudah membahas rukun berpuasa, lalu kemudian hal-hal yang informasi atau hal-hal penting lainnya mengenai berpuasa, lantas ada satu hal yang biasanya juga luput dari Tribuners dan juga seluruh umat muslim nih Pak Kiai, yakni mereka menjalankan ibadah puasa dari sahur hingga berbuka tapi kemudian tidak mendapatkan amalan apa-apa. Nah, mungkin dapat langsung disampaikan kepada Tribuners Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh." Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada apa-apa yang dia dapat dari puasa tersebut, kecuali dia dapat hanya lapar dan haus. Jadi Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin mengungkapkan bahwa penyebab sampai dapat hanya lapar dan haus disebabkan karena al-kazibu, bohong. Jadi bohong itu membohongi orang, itu batal pahala puasanya. Bukan puasanya yang batal, pahalanya yang tidak ada. Disebabkan karena bohong. Kecuali bohong yang dihalalkan. Karena ada bohong yang dihalalkan. Contohnya, bohongnya istri kepada suami untuk menggembirakan suaminya. Seperti suaminya beli baju untuk istri. Baju itu sebenarnya sih jelek, norak, mahal lagi. Tapi begitu sang suami memberikan kepada sang istri, istrinya mampu berkata, "Alhamdulillah, wahai kanda suamiku yang tercinta, baju ini bagus benar buat aku. Tidak ada yang pakai baju begini di Makassar dan sekitarnya." Ya, bagus benar. Padahal jelek. Ya, tapi dia mampu menghibur suaminya. Nah, seperti ini kan bohong. Ini bohong dihalalkan dalam agama. Suaminya beli lansat untuk sang istri. Istrinya makan, naik pundaknya gara-gara kecutnya. Tapi begitu dilihat sama suaminya, langsung lurus pundaknya. Sang suami berkata, "Kenapa?" Dia bilang, "Alhamdulillah manisnya, Pak." Ini kan bohong. Bohong seperti ini halal. Tapi bohongnya pedagang sebahagian. Ditanya, "Jual berapa sih ini barangnya?" Dia bilang 100.000. 70 saja, Pak. Dia bilang biar modalnya tidak nyampai. Padahal modalnya hanya 20.000. Ini bukan, inilah aslinya bohong. Ini tuh yang seperti ini membatalkan pahala puasa. Jadi pahala puasa batal disebabkan karena bohong. Yang kedua,
Batal puasanya orang yang suka ngerumpi, dalam arti gibah, membongkar aibnya orang. Sekalipun aib itu benar. Ya, tapi seandainya ada orangnya yang dicerita, pasti marah orang itu. Itulah namanya gibah, membongkar aibnya orang. Kecuali gibah yang dihalalkan. Jadi ada juga gibah yang halal. Contohnya, ada orang yang mau melamar gadis yang ada di samping rumah saya. Dia bilang, Ustadz, gimana tuh model rambutnya anak yang di sebelah? Ustadz pasti tahu karena tetangga selama ini. Saya bilang, emangnya kenapa kau nanya model rambutnya orang? Ya. Dia bilang, kan pakai jilbab terus, saya mau tahu. Tujuannya apa kau mau tahu rambutnya? Dia bilang, saya ada niat untuk memperistrikan. Ah, biar dia puas, saya mesti jujur. Saya bilang itu sejak kecil tidak ada rambutnya, botak sejak kecil. Ini kan mengungkapkan juga kekurangannya orang. Tapi yang seperti ini halal. Karena supaya menyelamatkan laki-laki yang mau melamar dia. Gitu. Contoh lain lagi. Ada tetangga saya baru, tetangga baru. Saya beritahu, Pak, jangan suka jemur pakaian di samping. Itu yang selalu lewat di sini, yang lalu lalang itu, yang bertato itu, yang banyak di dadanya, yang tidak pakai baju itu udah 4 kali keluar masuk penjara disebabkan suka ngambil pakaian di jemuran. Ini juga kan membongkar aib, tapi menyelamatkan tetangga baru. Gibah seperti ini adalah boleh. Tapi kalau hanya semata-mata membongkar aibnya orang, tanpa dengan tujuan, tanpa dengan maslahat, tanpa dengan kebaikan, hanya sekedar penghinaan buat orang yang dicerita aibnya, itu batallah puasanya orang yang menggunjing. Dan bukan hanya yang mulai bicara, termasuk orang yang membetulkan. Oh betul itu, itu betul. Ini juga batal pahala puasanya. Bukan hanya itu, termasuk yang membantah. Oh tidak. Oh kamu juga berdosa. Kenapa kau bantah? Karena kalau kau gara-gara engkau bantah, semakin banyak bicaranya. Makanya ndak usah bantahlah. Terus gimana dong? Tinggalkan. Nah kemudian ada orang yang tidak bicara di saat orang menggunjing. Tapi dia juga dapat bagian berdosa. Siapa itu? Padahal dia tidak bicara, orang yang duduk di situ lalu ngangguk-ngangguk. Di saat orang cerita, dia ngangguk-ngangguk. Si anu begini-begini, dia ngangguk lagi. Ini juga turut berdosa. Nah, sudah 2 nih yang membatalkan pahala puasa. Yang pembohong, yang menggibah. Yang ketiga, yang fitnah. Ya, dia fitnah orang. Atau dia juga termasuk di dalamnya itu membuat orang lain bertengkar gara-gara perilakunya. Provokator lah. Yang provokator juga itu batal pahala puasanya. Itu bisa batal pahala puasanya orang gara-gara orang yang memamerkan auratnya. Olehnya itu wahai para perempuan, perbaikilah pakaiannya, apatah lagi Ramadan. Coba tutup auratnya, jangan pakai celana sejengkal lalu lari di pantai Losari. Ya. Yang kelima, yang terakhir, yang membatalkan pahala puasa itu adalah wal yaminul gamus, bersumpah dengan sumpah palsu. Dia berani sumpah, wallah, demi Allah, tallah. Dia berani sumpah. Tapi sumpah dalam agama yang dibetulkan itu hanya 3. Wallah, billah, tallah. Selain daripada itu bukan sumpah dalam agama. Tapi kalau orang berkata, wallah, saya akan melamarmu sesudah Idul Fitri. Padahal dia tahu tidak hanya nipu orang, hanya bohong. Itu batal pahala puasanya orang yang suka bersumpah dan sumpah palsu. Sekian dan demikian, mari kita menjaga keutuhan puasa ini, biar puasa kita sah dan berpahala. Orang yang berpuasa dan meraih pahala, maka seluruh dosa yang pernah dilakukan yang lalu itu terampunkan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa lalu didasari dengan iman dan ikhlas, maka dosa yang telah lalu Allah ampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah pada hari ini Tribuners kita kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya mengenai hal-hal atau perilaku yang dapat membatalkan pahala puasa ya Pak Kiai. Artinya kita berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan juga haus sepanjang hari. Lantas Tribuners, setelah informasi tadi tentunya kita sudah mendapatkan beberapa ilmu-ilmu yang bermanfaat, hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari berbohong, bergibah, menyebarkan fitnah dan juga sampai
menyampaikan atau bersumpah atas sumpah yang palsu ya, betul Pak Kiai. Lantas tentunya kami mengucapkan syukron jazakumullah khair kepada Pak Kiai atas ilmunya hari ini. Kembali kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini dapat kita terapkan sehari-hari dan amalan ibadah puasa kita dapat kita raih, dapat kita terima secara penuh tanpa dan juga tentunya mudah-mudahan dihindarkan dari perilaku-perilaku yang dapat membatalkan ibadah puasa seperti yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi. Dan tentunya untuk para Tribuners, semoga puasa yang dilaksanakan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang diberikan kelancaran. Dan dengan demikian Tribuners, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri dan jangan lupa untuk menyaksikan Syiar Ramadan di episode-episode berikutnya dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Buka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda Tribuners di dalam Syiar Ramadan 2024 episode ketiga, yakni bertepatan dengan hari ketiga Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya kami kembali menemani Anda Tribuners jelang menantikan waktu berbuka puasa dan akan memberikan sedikit banyaknya ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua tentunya dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Dan pada sore hari ini Tribuners kembali akan menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ada Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin, Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak Kiai kabarnya di hari ketiga puasa ini setelah melalui 2 hari sebelumnya? Alhamdulillah, Oke. sehat, semangat. Alhamdulillah. Iya, semoga yang sehat dan semangat bukan hanya Pak Kiai, tapi tentunya seluruh Tribuners yang ada di rumah. Dan tentunya Tribuners di hari pertama dan kedua kemarin kita juga telah menyaksikan episode-episode lain dari Syiar Ramadan 2024. Dan hari ini Tribuners, kita akan membahas, jika kemarin kita sudah membahas rukun berpuasa, lalu kemudian hal-hal yang informasi atau hal-hal penting lainnya mengenai berpuasa, lantas
ada satu hal yang biasanya juga luput dari Tribuners dan juga seluruh umat muslim nih Pak Kiai, yakni mereka menjalankan ibadah puasa dari sahur hingga berbuka, tapi kemudian tidak mendapatkan amalan apa-apa. Nah, mungkin dapat langsung disampaikan kepada Tribuners Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada apa-apa yang dia dapat dari puasa tersebut, kecuali dia dapat hanya lapar dan haus. Jadi banyak orang puasa, cuma dapatnya hanya lapar, dapatnya hanya haus. Dibaratkan anak sekolah, betapa banyak orang yang anak sekolah, tapi nilainya kan nol. Ya, tidak ada nilai daripada hasil ujiannya. Begitu juga dia berpuasa tapi tidak ada pahala. Yang didapat hanya dapatnya lapar, dapatnya capek, loyo, letih, lesu, haus gitu. Nah, pertanyaan yang muncul adalah penyebabnya apa? Kenapa sampai dia puasa tapi mendapatkan hanya dapat lapar dan haus? Nah, jawabnya adalah Imam Ghazali Hujatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin mengungkapkan bahwa penyebab sampai dapat hanya lapar dan haus disebabkan karena al-kazibu, bohong. Jadi bohong itu membohongi orang, itu batal pahala puasanya. Bukan puasanya yang batal. Di Makassar dan sekitarnya ya bagus benar, padahal jelek. Ya, tapi dia mampu menghibur suaminya. Nah, seperti ini kan bohong. Ini bohong dihalalkan batal puasa. Jadi pahala puasa batal disebabkan karena bohong. Yang kedua, batal puasanya orang yang suka ngerumpi, dalam arti ghibah, membongkar aibnya orang. Sekalipun aib itu benar. Ya, tapi seandainya ada orangnya yang dicerita, pasti marah orang itu. Itulah namanya ghibah, membongkar aibnya orang. Kecuali ghibah yang dihalalkan. Jadi ada juga ghibah yang halal. Contohnya, ada orang yang mau melamar gadis yang ada di samping rumah saya. Dia bilang, Ustadz, gimana tuh model rambutnya anak yang di sebelah? Ustadz pasti tahu karena tetangga selama ini. Saya bilang, emangnya kenapa kau nanya model rambutnya orang? Dia bilang, kan pakai jilbab terus, saya mau tahu. Tujuannya apa kau mau tahu rambutnya? Dia bilang, saya ada niat untuk memperistrikan. Ah, biar dia puas, saya mesti jujur. Saya bilang itu sejak kecil tidak ada rambutnya, botak sejak kecil. Ini kan mengungkapkan juga kekurangannya orang. Tapi yang seperti ini halal. Karena supaya menyelamatkan laki-laki yang mau melamar dia. Gitu. Contoh lain lagi. Ada tetangga saya baru, tetangga baru. Saya beritahu, Pak, jangan suka jemur pakaian di samping. Itu yang selalu lewat di sini, yang lalu lalang itu, yang bertato itu, yang banyak di dadanya, yang tidak pakai baju itu udah 4 kali keluar masuk penjara disebabkan suka ngambil pakaian di jemuran. Ini juga kan membongkar aib, tapi menyelamatkan tetangga baru. Ghibah seperti ini adalah boleh. Tapi kalau hanya semata-mata membongkar aibnya orang, tanpa dengan tujuan, tanpa dengan maslahat, tanpa dengan kebaikan, hanya sekedar penghinaan buat orang yang dicerita aibnya, itu batallah puasanya orang yang menggunjing. Dan bukan hanya yang mulai bicara, termasuk orang yang membetulkan. Oh betul itu, itu betul. Nah, ini juga batal pahala puasanya. Bukan hanya itu, termasuk yang membantah. Oh tidak. Oh kamu juga berdosa. Kenapa kau bantah? Karena kalau kau gara-gara engkau bantah, semakin banyak bicaranya. Makanya ndak usah bantahlah. Terus gimana dong? Tinggalkan. Nah kemudian ada orang yang tidak bicara di saat orang menggunjing, tapi dia juga dapat bagian berdosa. Siapa itu? Padahal dia tidak bicara, orang yang duduk di situ lalu ngangguk-ngangguk. Di saat orang cerita, dia ngangguk-ngangguk. Si anu begini-begini, dia ngangguk lagi. Ini juga turut berdosa. Nah, sudah 2 nih yang membatalkan pahala puasa. Yang pembohong, yang menggibah. Yang ketiga, yang fitnah. Ya, dia fitnah orang. Atau dia juga termasuk di dalamnya itu membuat orang lain bertengkar gara-gara perilakunya. Provokator lah. Yang provokator juga itu batal pahala puasanya.
memfitnah kiri kanan, memprovokasi orang, ini juga batal pahala puasa. Berikutnya adalah yang membatalkan pahala puasa itu adalah an-nadru bi syahwatin, menatap dengan nafsu syahwat. Olehnya itu waguddu absarakum, tundukkan pandanganmu. Ada orang bilang soalnya sih kalau sesudah salat subuh orang pada ke Pantai Losari, lari, olahraga. Terlalu banyak perempuan yang pakai celana hanya sejengkal. Celana pendek longgar, paha kurus, contoh saja. Kalau orang tatap-tatap terus, lantas muncul nafsunya orang, itu bisa batal pahala puasanya orang gara-gara orang yang memamerkan auratnya. Olehnya itu, wahai para perempuan, perbaikilah pakaiannya, apatah lagi Ramadan. Coba tutup auratnya, jangan pakai celana sejengkal lalu lari di Pantai Losari. Ya. Yang kelima, yang terakhir, yang membatalkan pahala puasa itu adalah wal yaminul gamus, bersumpah dengan sumpah palsu. Dia berani sumpah wallah, demi Allah, tallah. Dia berani sumpah. Tapi sumpah dalam agama yang dibetulkan itu hanya 3. Wallah, billah, tallah. Selain daripada itu bukan sumpah dalam agama. Tapi kalau orang berkata, wallah saya akan melamarmu sesudah Idul Fitri. Padahal dia tahu tidak hanya nipu orang, hanya bohong. Itu batal pahala puasanya orang yang suka bersumpah dan sumpah palsu. Sekian dan demikian, mari kita menjaga keutuhan puasa ini, biar puasa kita sah dan berpahala. Orang yang berpuasa dan meraih pahala, maka seluruh dosa yang pernah dilakukan yang lalu itu terampunkan. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa lalu didasari dengan iman dan ikhlas, maka dosa yang telah lalu Allah ampunkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah pada hari ini Tribuners kita kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya mengenai hal-hal atau perilaku yang dapat membatalkan pahala puasa ya Pak Kiai. Artinya kita berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan juga haus sepanjang hari. Lantas Tribuners, setelah informasi tadi tentunya kita sudah mendapatkan beberapa ilmu-ilmu yang bermanfaat, hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari berbohong, bergibah, menyebarkan fitnah dan juga sampai menyampaikan atau bersumpah atas sumpah yang palsu ya, betul Pak Kiai. Lantas tentunya kami mengucapkan syukron jazakumullah khair kepada Pak Kiai atas ilmunya hari ini. Kembali kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini dapat kita terapkan sehari-hari dan amalan ibadah puasa kita dapat kita raih, dapat kita terima secara penuh tanpa dan juga tentunya mudah-mudahan dihindarkan dari perilaku-perilaku yang dapat membatalkan ibadah puasa seperti yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi. Dan tentunya untuk para Tribuners, semoga puasa yang dilaksanakan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang diberikan kelancaran. Dan dengan demikian Tribuners, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri dan jangan lupa untuk menyaksikan Syiar Ramadan di episode-episode berikutnya dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
buka puasa. Semoga Allah menerima seluruh amal baik kita. Semoga setiap langkah kita di bulan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya pada sore hari ini saya Anissa Husnozan dapat kembali menyapa Anda Tribuners di dalam Syiar Ramadan 2024 episode ketiga, yakni bertepatan dengan hari ketiga Ramadan 1445 Hijriah. Dan tentunya kami kembali menemani Anda Tribuners jelang menantikan waktu berbuka puasa dan akan memberikan sedikit banyaknya ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kita semua tentunya dalam menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Dan pada sore hari ini Tribuners kembali akan menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ada Bapak Dr. Kiai Haji Amirullah Amri selaku pimpinan pesantren Tahfizul Quran Ilmu Yakin, Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu izinkan saya menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak Kiai? Kabarnya di hari ketiga puasa ini setelah melalui 2 hari sebelumnya? Alhamdulillah, sehat, semangat. Alhamdulillah. Iya, semoga yang sehat dan semangat bukan hanya Pak Kiai, tapi tentunya seluruh Tribuners yang ada di rumah. Dan tentunya Tribuners di hari pertama dan kedua kemarin kita juga telah menyaksikan episode-episode lain dari Syiar Ramadan 2024. Dan hari ini Tribuners kita akan membahas, jika kemarin kita sudah membahas rukun berpuasa, lalu kemudian hal-hal yang informasi atau hal-hal penting lainnya mengenai berpuasa, lantas ada satu hal yang biasanya juga luput dari Tribuners dan juga seluruh umat muslim nih Pak Kiai, yakni mereka menjalankan ibadah puasa dari sahur hingga berbuka tapi kemudian tidak mendapatkan amalan apa-apa. Nah, mungkin dapat langsung disampaikan kepada Tribuners Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh." Betapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada apa-apa yang dia dapat dari puasa tersebut, kecuali dia dapat hanya lapar dan haus. Jadi banyak orang puasa, cuma dapatnya hanya lapar, dapatnya hanya haus. Dibaratkan anak sekolah, betapa banyak orang yang anak sekolah, tapi nilainya kan 0. Ya, tidak ada nilai daripada hasil ujiannya. Begitu juga dia berpuasa tapi tidak ada pahala. Yang didapat hanya dapatnya lapar, dapatnya capek, loyo, letih, lesu, haus gitu. Pertanyaan yang muncul adalah penyebabnya apa? Kenapa sampai dia puasa tapi mendapatkan hanya dapat lapar dan haus? Jawabnya adalah Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin mengungkapkan bahwa penyebab sampai dapat hanya lapar dan haus disebabkan karena al-kazibu, bohong. Jadi bohong itu membohongi orang, itu batal pahala puasanya. Bukan puasanya yang batal, pahalanya yang tidak ada. Disebabkan karena bohong. Kecuali bohong yang dihalalkan. Karena ada bohong yang dihalalkan. Contohnya, bohongnya istri kepada suami untuk menggembirakan suaminya. Seperti suaminya beli baju untuk istri. Baju itu sebenarnya sih jelek, norak, mahal lagi. Tapi begitu sang suami memberikan kepada sang istri, istrinya mampu berkata, "Alhamdulillah, wahai kanda suamiku yang tercinta, baju ini bagus benar buat aku. Tidak ada yang pakai baju begini di Makassar dan sekitarnya. Ya, bagus benar. Padahal jelek. Ya, tapi dia mampu menghibur suaminya. Nah, seperti ini kan bohong. Ini bohong dihalalkan dalam agama.
Suaminya beli langsat untuk sang istri. Istrinya makan, naik pundaknya gara-gara kecutnya. Tapi begitu dilihat sama suaminya, langsung lurus pundaknya. Sang suami berkata, kenapa? Dia bilang, alhamdulillah manisnya, Pak. Ini kan bohong. Bohong seperti ini halal. Tapi bohongnya pedagang sebahagian. Ditanya, jual berapa sih ini barangnya? Dia bilang 100.000. 70 saja, Pak. Dia bilang biar modalnya tidak nyampai. Padahal modalnya hanya 20.000. Ini bukan, inilah aslinya bohong. Ini tuh yang seperti ini membatalkan pahala puasa. Jadi pahala puasa batal disebabkan karena bohong. Yang kedua, batal puasanya orang yang suka ngerumpi, dalam arti ghibah, membongkar aibnya orang. Sekalipun aib itu benar. Ya, tapi seandainya ada orangnya yang dicerita, pasti marah orang itu. Itulah namanya ghibah, membongkar aibnya orang. Kecuali ghibah yang dihalalkan. Jadi ada juga ghibah yang halal. Contohnya, ada orang yang mau melamar gadis yang ada di samping rumah saya. Dia bilang, Ustadz, gimana tuh model rambutnya anak yang di sebelah? Ustadz pasti tahu karena tetangga selama ini. Saya bilang, emangnya kenapa kau nanya model rambutnya orang? Dia bilang, kan pakai jilbab terus, saya mau tahu. Tujuannya apa kau mau tahu rambutnya? Dia bilang, saya ada niat untuk memperistrikan. Biar dia puas, saya mesti jujur. Saya bilang itu sejak kecil tidak ada rambutnya, botak sejak kecil. Ini kan mengungkapkan juga kekurangannya orang. Tapi yang seperti ini halal. Karena supaya menyelamatkan laki-laki yang mau melamar dia. Gitu. Contoh lain lagi, ada tetangga baru. Saya beritahu, Pak, jangan suka jemur pakaian di samping. Itu yang selalu lewat di sini, yang lalu lalang itu, yang bertato itu, yang banyak di dadanya, yang tidak pakai baju itu udah 4 kali keluar masuk penjara disebabkan suka ngambil pakaian di jemuran. Ini juga kan membongkar aib, tapi menyelamatkan tetangga baru. Ghibah seperti ini adalah boleh. Tapi kalau hanya semata-mata membongkar aibnya orang, tanpa dengan tujuan, tanpa dengan maslahat, tanpa dengan kebaikan, hanya sekedar penghinaan buat orang yang dicerita aibnya, itu batallah puasanya orang yang menggunjing. Dan bukan hanya yang mulai bicara, termasuk orang yang membetulkan. Oh betul itu, itu betul. Ini juga batal pahala puasanya. Bukan hanya itu, termasuk yang membantah. Oh tidak. Oh, kamu juga berdosa. Kenapa kau bantah? Karena kalau kau gara-gara engkau bantah, semakin banyak bicaranya. Makanya ndak usah bantahlah. Terus gimana dong? Tinggalkan. Nah, kemudian ada orang yang tidak bicara di saat orang menggunjing, tapi dia juga dapat bagian berdosa. Siapa itu? Padahal dia tidak bicara. Orang yang duduk di situ lalu ngangguk-ngangguk. Di saat orang cerita, dia ngangguk-ngangguk. Si anu begini-begini, dia ngangguk lagi. Ini juga turut berdosa. Nah, sudah 2 nih yang membatalkan pahala puasa. Yang pembohong, yang menggibah. Yang ketiga, yang fitnah. Ya, dia fitnah orang. Atau dia juga termasuk di dalamnya itu membuat orang lain bertengkar gara-gara perilakunya. Provokator lah. Yang provokator juga itu batal pahala puasanya. Memfitnah kiri kanan, memprovokasi orang, ini juga batal pahala puasa. Berikutnya adalah yang membatalkan pahala puasa itu adalah an-nadru bi syahwatin, menatap dengan nafsu syahwat. Olehnya itu waguddu absarakum, tundukkan pandanganmu. Ada orang bilang soalnya sih kalau sesudah salat subuh orang pada ke Pantai Losari, lari, olahraga. Terlalu banyak perempuan yang pakai celananya sejengkal. Celana pendek longgar, paha kurus, contoh saja. Kalau orang tatap-tatap terus, lantas muncul nafsunya orang, itu bisa batal pahala puasanya orang gara-gara orang yang memamerkan auratnya. Olehnya itu, wahai para perempuan, perbaikilah pakaiannya, apatah lagi Ramadan. Coba tutup auratnya, jangan pakai celana sejengkal lalu lari di Pantai Losari. Ya. Yang kelima, yang terakhir, yang membatalkan pahala puasa itu adalah wal yaminul gamus, bersumpah dengan sumpah palsu. Dia berani sumpah, wallah, demi Allah, tallah. Dia berani sumpah. Tapi sumpah dalam agama yang dibetulkan itu hanya 3. Wallah, billah, tallah. Selain daripada itu bukan sumpah dalam agama.
Tapi kalau orang berkata, "Wallah, saya akan melamarmu sesudah Idul Fitri." Padahal dia tahu tidak hanya nipu orang, hanya bohong, itu batal pahala puasanya orang yang suka bersumpah dan sumpah palsu. Sekian dan demikian, mari kita menjaga keutuhan puasa ini, biar puasa kita sah dan berpahala. Orang yang berpuasa dan meraih pahala, maka seluruh dosa yang pernah dilakukan yang lalu itu terampunkan. Man soma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa lalu didasari dengan iman dan ikhlas, maka dosa yang telah lalu Allah ampunkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah pada hari ini Tribuners kita kembali mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya mengenai hal-hal atau perilaku yang dapat membatalkan pahala puasa ya Pak Kiai. Artinya kita berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan juga haus sepanjang hari. Lantas Tribuners, setelah informasi tadi tentunya kita sudah mendapatkan beberapa ilmu-ilmu yang bermanfaat, hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari berbohong, bergibah, menyebarkan fitnah dan juga sampai menyampaikan atau bersumpah atas sumpah yang palsu ya, betul Pak Kiai. Lantas tentunya kami mengucapkan syukron jazakumullah khair kepada Pak Kiai atas ilmunya hari ini. Kembali kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini dapat kita terapkan sehari-hari dan amalan ibadah puasa kita dapat kita raih, dapat kita terima secara penuh tanpa dan juga tentunya mudah-mudahan dihindarkan dari perilaku-perilaku yang dapat membatalkan ibadah puasa seperti yang disebutkan oleh Pak Kiai tadi. Dan tentunya untuk para Tribuners, semoga puasa yang dilaksanakan pada hari ini dan hari-hari yang akan datang diberikan kelancaran. Dan dengan demikian Tribuners, saya Anissa Husnuzan pamit undur diri dan jangan lupa untuk menyaksikan Syiar Ramadan di episode-episode berikutnya dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Alamin.